Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa, yang akan melanjutkan pembahasan alur cerita Patriark Ningtian. Cuplikan video sebelumnya, Master Yaochi yang terluka oleh serangan iblis sejati, karena demi melindungi Patriark Ningtian. Maka Ningtian mencoba mengobatinya, dengan cara internal dan eksternal. Lanjut ke pembahasan part 91. Setelah Ningtian mengalirkan energi spiritual murninya, tiba-tiba tubuh Master Yaochi bersinar terang. Bahkan pakaian yang dia kenakannya pun sampai hancur. Ningtian merasa bersalah, namun demi menyelamatkan nyawa Master Yaochi, dia pun tidak ada pilihan untuk melakukannya. Ningtian terus mengawasi setiap saat perkembangan dalam pengobatannya. Terlihat beberapa bagian tubuh Master Yaochi yang mulai terbakar sedikit demi sedikit. Ningtian tidak bisa meninggalkan Master Yaochi yang sedang dalam masa krisis ini. Master Yaochi terbaring tak sadarkan diri, dalam keadaan yang tanpa busana. Karena suhu tubuhnya yang terus meningkat, Ningtian pun menekannya dengan mengalirkan kembali energi spiritualnya, tepat di bagian perut Master Yaochi. Saking panasnya suhu tubuh Master Yaochi, sampai seluruh ruangan menjadi gersang. Terlihat Ningtian yang sampai bercucuran keringat dari wajahnya. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu, dan Master Yaochi pun sudah mulai sembuh. Sekarang dia sedang beristirahat total, untuk memulihkan tenaganya. Akhirnya Ningtian bisa bernapas dengan lega, sekarang tinggal menunggu Master Yaochi untuk segera siuman. Demi menyelamatkannya, Ningtian sampai menguras kedua laut spiritualnya. Tiba-tiba saja, ekspresi Ningtian tampak sangat terkejut, dia memperhatikan Master Yaochi, yang wajahnya menjadi merah. Ningtian pun beranggapan, mungkin api iblisnya belum sepenuhnya menghilang. Lalu Ningtian menyentuh kening Master Yaochi, untuk memastikan keadaannya. Ningtian semakin kebingungan, karena suhu tubuhnya normal-normal saja. Maka Ningtian pun bergegas hendak pergi, untuk membiarkan Master Yaochi beristirahat dengan tenang. Namun tiba-tiba, tangan Master Yaochi langsung menggenggam tangan Ningtian. Ningtian pun langsung menoleh ke arah Master Yaochi, terlihat dia sudah siuman. Lalu Ningtian langsung duduk di samping Master Yaochi, dan menanyakan bagaimana keadaannya. Lanjut Ningtian menjelaskan proses saat mengobati Master Yaochi, namun tidak diberitahukan, ketika Ningtian melihat seluruh tubuh Master Yaochi tanpa busana. Master Yaochi pun berterima kasih, atas pertolongan Ningtian. Lalu Master Yaochi mengatakan, bahwa selama proses pengobatannya dia sudah bangun, meski kesadarannya agak kabur, dan aku tidak sepenuhnya pingsan. Tiba-tiba Ningtian langsung panik, lalu Ningtian hendak kabur, dengan alasan agar Master Yaochi dapat beristirahat dan cepat pulih. Master Yaochi pun dengan refleks langsung terbangun, mencoba menghentikan kepergian Ningtian. Tanpa dia sadari kain yang menghalangi tubuhnya melorot, dan Ningtian menggenggam tangannya, karena Master Yaochi yang masih lemah. Maka 2 kali mata Ningtian menang banyak, bisa melihat pemandangan bagus dengan percuma. Master Yaochi pun wajahnya menjadi merah, dan langsung memperbaiki kain yang menutupi dadanya yang melorot. Ningtian pun begitu terkejut, dengan situasinya yang mendapatkan jackpot di pagi hari. Dan tiba-tiba saja Master Yaochi langsung menarik Ningtian, lalu terjadilah adu mekanik yang membuat para viewers jomblo akan merasa iri. Lanjut Master Yaochi yang sudah semakin memanas, dia tidak bisa mengendalikan diri. Ningtian pun dibuat tidak berkutik dengan skill Master Yaochi, dia sampai terdiam mematung, di saat Master Yaochi dengan brutal menggempurnya. Singkat cerita, pertarungan antara pro player telah usai, terlihat Ningtian begitu panik, takut istrinya ngamuk jika mengetahui kelakuan mereka. Ningtian membayangkan alasan, jika sampai Luo Wuqing mengetahui kejadian itu, terlihat kemarahan Luo Wuqing, jika dia sampai memiliki istri selain dirinya. Ningtian, apa kau sudah lelah hidup? Ningtian pun langsung pucat, dia menghapus semua yang ada di dalam pikirannya. Karena jika sampai memiliki istri lagi, sama saja dia mencari kuburannya sendiri. Lanjut Ningtian membayangkan alasan lain, dengan cara meminta maaf secara langsung atas kecerobohannya. Dan jawaban dari Luo Wuqing di dalam benaknya, dia langsung meremas Ichibos dengan sangat kuat, sambil mengatakan, berhentilah menjadi seperti pria. Ningtian bingung apa yang harus dia lakukan, untuk menghadapi Luo Wuqing jika sampai mengetahui hal ini. Tidak lama kemudian, Luo Wuqing datang menghampirinya, suamiku, bagaimana keadaan Master Yaochi? Ningtian langsung panik, terlihat mana dia tidak sedang mengenakan pakaiannya.
Dan Luo Wuking menatap tajam tanpa ekspresi, dan terlihat Master Yaoci, kain penghalangnya yang tidak rapi menutupi seluruh tubuhnya. Raut wajah Luo Wuking langsung suram, terlihat dia begitu menakutkan. Dan Ningtian berlutut di hadapannya, sambil meminta maaf atas perbuatannya yang terbawa suasana. Namun tiba-tiba Luo Wuking sudah memaklumi kejadian itu, karena di dunia Tianxuan, poligami bukanlah hal yang aneh, maka suamiku jangan terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba Ningtian langsung terkejut, mendengar Luo Wuking mengatakan hal seperti itu, istri idaman setiap laki-laki, tapi tidak termasuk Mamang. Lanjut Luo Wuking menegaskan, dengan nada ancaman dan ekspresi yang menakutkan, tapi jika kau terus mencari wanita lagi, aku tidak bisa menjamin atas keselamatanmu. Ningtian pun menjawab dengan tubuh yang gemetaran, aku tidak berani. Bagus kalau begitu. Lalu mereka berdua pun terdiam sejenak, sambil memperhatikan keadaan Master Yaoci, yang tengah terbaring dalam masa pemulihannya. Dan tiba-tiba saja Ningtian sudah berada di belakang Luo Wuking, sambil tangan yang menjelajah ke area terlarang. Ningtian berkata, sayang, aku tahu kamu punya harga diri tinggi, tapi sekarang kamu sedang mengalah demi aku, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Luo Wuking pun dengan wajah yang menjadi merah merona, hanya bisa mengangguk dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Sekarang kita pindah dulu ke situasi aliansi ortodoks. Pemimpin aliansi mendapatkan berita bahwa Sheng Su sudah tewas. Dan orang yang menyampaikan berita tersebut, memberitahukan juga bahwa tanah suci Yaoci hancur dan mengalami kerusakan parah. Pemimpin aliansi menanyakan, apakah Master Yaoci sekuat itu, bahkan Sheng Su dan iblis sejati tidak sebanding dengannya. Orang itu pun menjelaskan, semua ini gara-gara pasangan jahat dari sekte iblis surgawi. Entah trik apa yang mereka gunakan, untuk membantai Sheng Su, aku akan membalasnya. Dengan amarah yang menggebu-gebu, terlihat sorot mata yang menyala berwarna merah, pemimpin aliansi, menanyakan apa kau akan segera keluar dari pengasingan. Begitupun rekannya, dengan menunjukkan ekspresi yang sama dia menjawab, tentu saja, tinggal 1 bulan lagi hari di mana aku menerobos. Inilah saatnya sekte iblis surgawi dihancurkan. Keesokan paginya, di tanah suci Yaoci, meski Ningtian sudah mendapatkan izin untuk berpoligami dengan Master Yaoci, namun dia masih sedikit canggung dengan situasi seperti itu. Untuk mencairkan suasana, Ningtian membuka percakapan. Ahem, sebaiknya kalian berdua mulai mengatakan sesuatu. Perkataan Ningtian tidak ditanggapi oleh Luo Wuking dan Master Yaoci, lanjut Ningtian berbasa-basi. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untuk kalian berdua? Ningtian pun mulai bernyanyi, dengan nada suara yang begitu berantakan, sehingga Luo Wuking dan Master Yaoci sampai terkejut mendengarkannya. Ningtian langsung diringkus oleh mereka berdua, diam kau, suaramu terdengar seperti radio rusak. Untuk sesaat Luo Wuking dan Master Yaoci saling memandang, dengan masing-masing pipi mereka yang menjadi merah. Ternyata kalian berdua punya kemistri sebaik itu. Luo Wuking sedikit cemberut, sedangkan Ningtian terus menggodanya. Begitupun Master Yaoci, bersikap so jaim kepada Ningtian, siapa yang peduli padamu? Tiba-tiba Ningtian merangkul Master Yaoci di hadapan Luo Wuking. Aku senang bicara bersama istri pertamaku sekarang, dan kamu sebagai istri keduaku tidak boleh menyela. Sebagai suami aku harus tegas bukan? Master Yaoci begitu terkejut, mendengar Ningtian menyebutnya istri kedua. Saudari Luo, suami kita jahat kepadaku, apa menurutmu kita harus memberinya pelajaran? Silahkan, asal kamu senang. Sekarang Ningtian yang dibuat terkejut, dengan kedua istrinya yang begitu akrab satu sama lain. Sejak kapan kalian sedekat ini? Ningtian baru menyadari, ternyata mereka sedari tadi sedang mengobrol lewat telepati. Dan Master Yaoci mulai agresif di hadapan Luo Wuking, dia tidak canggung lagi setelah mendapat restu darinya. Patriark Ningtian, akhirnya kau menyadari juga. Karena kau sangat tidak jujur, jadi kami memutuskan bekerja sama untuk menanganimu. Tangan Master Yaoci yang sedikit nakal, membuat pipi Ningtian sampai menjadi merah. Ningtian langsung rebahan, dia menantang kedua istrinya. Ayo kalian berdua datanglah kepadaku, agar aku merasakan nikmatnya memiliki dua istri. Mendengar perkataan Ningtian, sontak membuat Master Yaoci dan Luo Wuking saling memandang sejenak. Lanjut Master Yaoci berkata, Patriark, berkat kebersamaan dengan semua orang, aku khawatir kami tidak akan bisa menikmatinya sekarang. Mengapa?
Tanah suci Yaoci mengalami kerugian besar kali ini. Master Yaoci telah memutuskan untuk menutup tanah suci Yaoci dan membukanya lagi setelah kondisinya sedikit pulih. Selama penutupan ini, semua orang tidak diizinkan masuk ataupun keluar. Mungkin butuh waktu lama sebelum aku dapat melihat Patriark. Ningtian begitu terkejut, dia bertanya kapan itu akan dilaksanakan. Mulai dari besok, lanjut Luo Wuqing mengatakan, selama waktu ini berlangsung, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya yang telah melepaskan iblis itu. Dengan sangat marah Ningtian menegaskan, jika aku tahu siapa orangnya, aku tidak akan membiarkannya lolos. Master Yaoci begitu terharu, melihat niat baik dari Luo Wuqing dan Ningtian, yang mau membantu tanah suci Yaoci sampai tuntas. Aku sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Luo Wuqing pun berpamitan untuk segera pergi, dan Master Yaoci memanggil Ningtian, lalu Luo Wuqing akan menunggunya di luar, dan membiarkan Master Yaoci mengobrol dengan Ningtian sejenak. Ningtian menoleh ke arah Master Yaoci. Ada apa? Tiba-tiba Master Yaoci menerjang, kemudian dia langsung memeluk erat Ningtian. Master Yaoci begitu sedih, dia akan berpisah dengan Ningtian, dan tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengannya. Pulihkan dirimu dari cedera, dan jangan terlalu banyak pikiran. Aku akan menunggumu kembali. Singkat cerita, Ningtian dan Luo Wuqing sudah kembali ke Sekte Iblis Surgawi. Baru saja sampai, para murid melaporkan bahwa aliansi ortodoks sering menyerang sektenya. Bahkan banyak murid yang terluka akibat invasi mereka. Luo Wuqing pun meminta izin kepada Ningtian, dia akan mengurus dulu masalah Sekte Iblis Surgawi. Selagi Luo Wuqing disibukkan dengan masalah sektenya, Ningtian pun akan mengurus dulu urusannya sebentar. Ningtian memusatkan pikirannya, dia ingin membunuh iblis yang ada di dalam pagoda tersebut. Sekeras apapun Ningtian berusaha memanggilnya, namun pagoda iblis itu tidak merespon. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahukan, bahwa pagoda iblis hanya memiliki roh, namun sudah lama tidak bertuan. Jika roh di dalam pagoda mengenali Anda sebagai pemilik, maka dia akan memanfaatkan kekuatan Anda dan menjadi lebih kuat lagi. Ningtian bertanya kepada sistem, bagaimana caranya? Namun sistem tidak memberi jawaban. Maka Ningtian hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, mencari cara agar roh pagoda iblis dapat mengakui dirinya sebagai tuannya. Ningtian pun mulai memasuki pagoda iblis seorang diri, mulai dari lantai pertama. Di sana terlihat ada roh iblis sejati, yang sebelumnya telah Ningtian segel di dalam pagoda. Ningtian menyapanya dengan ramah. Tampaknya kau hidup dengan baik di sini. Bajingan, siapa kau sebenarnya? Bagaimana pagoda ini bisa mengenalimu? Padahal sebelumnya Ningtian pun kebetulan saja, bisa menyatu dengan kekuatan pagoda iblis ini. Entahlah, aku hanya Patriark Sekte Iblis Surgawi. Roh iblis sejati mencoba memprovokasi Ningtian. Hanya seorang bocah di ranah Sky King, kau pikir bisa dengan mudah membunuhku? Sambil tersenyum, Ningtian menunjukkan kekuatan guntur kesengsaraan, yang memiliki hukum langit, secara mutlak menjadi counter bagi para roh. Sontak iblis sejati langsung berkeringat dingin, melihat apa yang Ningtian tunjukkan melesat ke arahnya. Roh iblis sejati berteriak mengerang kesakitan, setelah dia merasakan hukuman akibat memprovokasi Ningtian. Ini fisik ilahi. Setelah ribuan tahun, keturunan manusia dengan fisik ilahi telah muncul. Ternyata kau benar-benar bisa melihat fisikku sekilas. Ningtian bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah tanpa disengaja, aku telah melepaskan auraku saat melancarkan guntur tadi? Tiba-tiba roh iblis sejati tertawa, tidak heran jika pagoda iblis Futu ini mengenalimu. Manusia, jangan berpikir bahwa fisik ilahi begitu kuat. Ketika fisik ilahi telah berkembang sepenuhnya, kau akan bertanya-tanya apakah fisik ilahi ini merupakan berkah atau kutukan. Ningtian sedikit penasaran, lalu dia bertanya kepada iblis sejati, apa maksudmu? Sambil tertawa iblis sejati menjawab pertanyaan Ningtian. Tunggu saja, kau juga akan mengetahuinya nanti setelah saatnya tiba. Dengan percaya diri Ningtian mengatakan, tidak masalah, apapun yang terjadi di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghentikanku. Tapi sayang, sepertinya kau tidak akan bisa menunggu hari itu. Iblis sejati meremehkan Ningtian, sambil tertawa terbahak-bahak dia mengatakan, apa kau ingin membunuhku? Fisik ilahimu belum tumbuh matang, berhentilah bermimpi. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, temanku, aku bisa melenyapkannya, jadi kenapa kita tidak bekerja sama?
Bagaimana menurutmu? Suara tersebut berasal dari balik pintu yang tersegel. Terlihat sebuah mata yang sedang menyaksikan Ningtian dan roh iblis sejati. Terlihat iblis sejati nampak terkejut. Blood Devil, bukankah kau sudah disegel? Bagaimana kau dapat menembus penghalang ini? Sedangkan Ningtian sedang mempertimbangkan apa yang Blood Devil katakan. Kerja sama, lanjut Blood Devil berkata. Sesuai yang diharapkan dari seseorang yang memiliki fisik ilahi, kau tidak panik sama sekali. Jangan khawatir, jika aku bertindak, mungkin kau sudah mati sedari tadi. Ningtian tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan penasaran dia bertanya, bukankah kau sedang disegel? Sambil tertawa Blood Devil menjelaskan, kalau segel ini berfungsi, lalu bagaimana aku bisa bicara denganmu? Jadi begitu. Ningtian berpikir sejenak, dia mengingat perkataan sistem dan Master Yaoci sebelumnya. Roh menara menjadi lemah dan segelnya mungkin melonggar. Lanjut Ningtian berasumsi, kemungkinan besar Blood Devil perlu mengisi kembali energinya, makanya dia mengusulkan kerjasama. Sambil Ningtian hendak beranjak pergi, dia mengusir Blood Devil dengan santai. Kurasa tidak perlu, pergilah. Tiba-tiba Blood Devil memanggil Ningtian. Tunggu, Ningtian pun menoleh sambil bergumam di dalam hatinya. Memang mustahil mencari kulit harimau, tapi apa yang harus dilakukan dengan iblis ini? Meskipun pagoda iblis telah menahan sisa jiwanya, namun jika dia melarikan diri, maka fisik ilahiku akan terekspos. Tidak berselang lama, kesadaran pagoda iblis Futu juga muncul di sana. Taling, kamu sudah bangun. Pagoda iblis Futu ini telah diberi nama Taling oleh Ningtian. Apa kau ingin bekerja sama juga denganku, untuk membantumu menstabilkan tubuh rohmu? Ningtian tampak senang melihat respon dari Taling, yang nampaknya ingin saling bekerja sama. Kalau begitu, Taling akan membantuku membunuh iblis ini, tapi energi iblis perlu diberikan padanya. Tampaknya apa yang dikatakan sistem memang benar, roh ini memang sangat lemah. Baiklah, aku janji, setidaknya bekerja sama dengannya lebih dapat diandalkan, daripada dengan Blood Devil itu. Taling mulai bergabung dengan Ningtian, terlihat wujud Ningtian menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya. Selain pancaran energi yang mengerikan, sorot matanya begitu menakutkan. Roh iblis sejati nampak begitu panik, terlihat jelas keringat dingin mengalir deras di sekujur tubuhnya. Apa yang akan kau lakukan? Sialan, guntur anak ini berbeda dari yang sebelumnya. Dengan aura guntur yang merah menyala, Ningtian berteriak keras, sambil melesatkan guntur kesengsaraan ke arah roh iblis sejati. Tentu saja aku akan membunuhmu. Dalam satu serangan, Ningtian melenyapkan roh iblis sejati, sampai aura guntur menembus tubuh kecilnya. Tidak, setelah iblis sejati meninggoy, maka energinya langsung ditarik paksa oleh Taling. Dan sekarang aura Ningtian terlihat lebih menakutkan. Lanjut dia kembali ke dunianya. Ningtian merasa fisik ilahinya tidak akan terekspos, setelah iblis sejati lenyap. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahukan, roh pagoda akan memberikan kembali kekuatannya kepada tuan rumah, mohon bersiap. Ningtian tampak senang, sepertinya ada hal baiknya juga, bekerja sama dengan Taling. Tidak berselang lama, aura yang semakin besar dan pekat, langsung masuk sekaligus ke tubuh Ningtian, sehingga Ningtian langsung berteriak sekencang-kencangnya. Taling tanpa jeda terus mentransfer energi tersebut. Ningtian tampak kesakitan, terlihat jelas sekujur tubuhnya sampai bercucuran keringat. Energi ini sangat besar, jika aku tidak segera melepaskan energiku, aku akan meledak. Ningtian langsung mengaktifkan fisik ilahi, dia terus fokus mengontrol semua energi yang sudah melebihi kapasitasnya, saking besarnya energi tersebut sampai membentuk Bodhidharma. Demi untuk menjadi semakin kuat, Ningtian mencoba menelan semua energi yang terus memasuki tubuhnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Luo Wuqing datang menghampiri Ningtian. Dia merasakan lonjakan yang sangat dahsyat dari kamar Ningtian. Suamiku, apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir istriku, aku akan segera menerobos. Luo Wuqing tampak terkejut, melihat suaminya mau menerobos ke ranah berikutnya saja, sampai menimbulkan kekacauan seperti ini. Sudah berapa lama, apakah suamiku akan menerobos ke ranah celestial? Kecepatan suamiku sungguh menakjubkan. Luo Wuqing tidak mau hanya berdiam diri, dia pun memutuskan untuk membantu Ningtian dalam terobosannya. Terlihat Luo Wuqing mencoba menekan aura yang semakin bergejolak,
dan akhirnya berkat bantuan Luo Wuqing, energi spiritual Ningtian tidak lagi brutal seperti sebelumnya. Akhirnya Ningtian berhasil menerobos ke ranah celestial. Panel sistem pun muncul. Selamat kepada tuan rumah telah berhasil menerobos. Kultivasi tuan rumah saat ini berada di ranah celestial bintang 1. Tiba-tiba Ningtian langsung menerjang dan memeluk Luo Wuqing. Terima kasih istriku, kalau bukan karena energi spiritualmu, aku mungkin tidak akan mencapai terobosan selanjutnya. Sebagai suami, aku akan membuktikan rasa terima kasihku kepadamu melalui tindakan nyata. Luo Wuqing menghentikan tindakan Ningtian, sambil menunjukkan sesuatu di telapak tangannya. Omong kosong, lihat ini. Ningtian tampak marah, dengan tatapan tajam dia berkata. Lalat-lalat dari aliansi ortodoks akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Luo Wuqing berkata, mungkin karena tanah suci Yaoqi ditutup, mereka percaya sekte iblis surgawi tidak berdaya sendirian. Jadi mereka telah banyak melakukan gerakan kecil akhir-akhir ini. Sungguh lucu, mereka mengaku benar, tetapi mereka hanya memanfaatkan kemalangan orang lain. Apa mereka tidak punya hal yang lebih serius untuk dilakukan? Sebenarnya, mereka semua melakukan ini demi kualifikasi Dao surgawi mereka. Karena dengan aku di seluruh alam Tianling, tak seorang pun akan pernah memenuhi syarat untuk menempuh jalan kuno menuju dewa. Istriku luar biasa, kamu memang yang terbaik di dunia ini. Sambil Ningtian memeluk Luo Wuqing, dia menanyakan apakah istriku punya ide. Benar, karena aliansi ortodoks suka trik-trik kecil ini, ayo kita singkirkan antek-antek mereka. Lanjut Luo Wuqing memberitahu Ningtian. Suamiku, akhir-akhir ini ada kerusuhan di kerajaan Dongxing bagian selatan. Sepertinya sekte pejinak binatang sedang membuat masalah. Bisakah kamu pergi ke sana? Sekte pejinak binatang, orang-orang itu lagi. Ningtian mengingat kejadian dulu, ketika sekte pejinak binatang yang membuat kerusuhan. Sampai kedua bawahannya mati tragis oleh mereka. Sayang, aku punya ide. Aku akan pergi ke selatan, dan membuat keributan untuk menarik perhatian mereka. Sedangkan kau bisa mengirim pasukan untuk membersihkan sarang mereka. Itu akan menghilangkan masalah di masa mendatang, bagaimana? Luo Wuqing sedikit khawatir dengan ide Ningtian. Itu bisa saja, tapi bagaimana jika mereka tahu kamu? Maka dari itu Ningtian akan merubah penampilannya, dengan menggunakan artefak untuk menyamar. Patriark harus tetap berada di sekte iblis surgawi, untuk mengintimidasi aliansi ortodoks. Sedangkan untuk misi ini, hanya dibutuhkan murid sekte iblis surgawi yaitu Ning Xuai. Ning Xuai adalah nama samaran Ningtian saat menyamar. Singkat cerita, pindah ke kota Sanhai di bagian selatan kerajaan Dongxing. Terlihat di sana sedang terjadi kerusuhan, dengan para magical beast yang sedang mengepung orang-orang. Para penduduk di sana menjaga patung Ningtian, agar tidak dihancurkan oleh para sekte pengendali binatang. Apa kalian orang Dongxing punya nyali? Keluarga kerajaan kalian sudah musnah, tapi kalian masih mendirikan patung, untuk menghormati musuh-musuh kalian. Tiba-tiba seorang perempuan mengatakan pembelaan terhadap Ningtian. Sejak sekte iblis surgawi berkuasa, seluruh kerajaan Dongxing menikmati kedamaian dan kemakmuran. Dengan rakyat hidup, bekerja dengan damai, ini jauh lebih baik daripada pemerintahan tirani pada masa itu. Orang-orang akan mencintai siapapun yang membuat hidup mereka lebih baik. Para utusan sekte pejinak binatang mengancam, agar mereka berlutut di hadapannya, jika tidak ingin patung itu dihancurkan. Tiba-tiba seorang kakek tua bersedia melakukan hal tersebut, demi melindungi patung Ningtian. Baik, aku akan melakukannya. Tetua jangan berlutut, tidak satupun dari mereka itu orang baik. Lebih baik kita melawan mereka secara langsung. Semut yang tidak tahu situasi hidup atau mati. Orang itu mulai bersiap menyuruh magical beast-nya. Kera batu hitam, hancurkan patung ini untukku. Tiba-tiba saja kera itu langsung melompat tinggi, dan dia langsung menghantam patung Ningtian dengan keras, sampai kepala patungnya roboh. Para penduduk tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa berteriak dan begitu terkejut, melihat patung Ningtian rusak. Orang yang mengacau itu tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, aku akan menghancurkan semua patung ini. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, benarkah? Kalau begitu, aku juga akan menghancurkan kepalamu. Mendengar suara tersebut, sontak mereka terkejut, dan mencari-cari orang yang melontarkan kata-kata seperti itu. Siapa di sana? Tidak berselang lama,
Tiba-tiba Ning Xuai muncul sambil memukul wajah orang tersebut sangat kuat. Sampai dia membentur lantai begitu keras, sehingga menimbulkan area sekitar berhamburan. Para juniornya sontak terkejut, dengan sekali serangan fisik saja, seniornya telah meninggoy seketika. Ning Xuai berjalan santai, lalu menanyakan kepada para warga, "Apa kalian baik-baik saja?" Mereka tampak terkejut, mungkinkah itu Patriark Sekte Iblis Surgawi? Itu tidak mungkin, patung Patriark sangat tampan, sedangkan orang ini terlalu jelek. Lanjut tetuanya dengan sopan berkata kepada Ning Xuai, "Bolehkah aku bertanya, siapakah nama Anda sebenarnya?" "Namaku Ning Xuai, dan aku adalah murid inti dari Sekte Iblis Surgawi. Kalian pergi saja, serahkan masalah ini padaku." Namun perempuan di sana memberitahukan, bahwa yang dibunuh Ning Xuai, adalah murid kesayangan tetua mereka. "Aku sarankan kau ikut bersama kami, sesegera mungkin." Dengan polos Ning Xuai bertanya, "Tetua pejinak binatang, apa dia kuat?" Lanjut perempuan itu menjelaskan, dia adalah Tianzun, merupakan orang yang memiliki kemampuan, dengan menjinakkan binatang terkuat selain pemimpin sektenya. Setelah mendengar penjelasan perempuan tersebut, tiba-tiba Ning Xuai menyuruh mereka untuk memanggil tetuanya. Sontak mereka pun begitu terkejut, bahkan orang-orang Dongxing pun sampai tercengang, mendengar perkataan Ning Xuai. Lalu perempuan tadi dengan sangat marah dia menceramahi Ning Xuai. "Hei, dengarkan baik-baik, jika kau bisa lari, jangan melawan. Jika kau bisa bersembunyi, jangan memaksa bertarung." Dengan seenak jidat Ning Xuai menjawab perkataan perempuan tersebut. "Aku baru kesini, dan belum sempat mempelajarinya." Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang tidak dikenal, tidak seorang pun dari kalian, yang dapat pergi dari hadapanku. Berani membunuh muridku, hanya ada satu pilihan yaitu mati. Diperlihatkan sosok Tianzun, yang sebelumnya dijelaskan oleh perempuan itu. Di sini Ning Xuai langsung menentang Tianzun, untuk beradu teknik menjinakkan binatang. Karena dia sudah banyak menangkap binatang, dan sudah mempelajari teknik penjinakan juga. Tiba-tiba saja Ning Xuai langsung mensumon Raja Singa Api, sontak membuat Tianzun begitu terkejut. "Binatang iblis tingkat 6, apakah kau juga telah menguasai teknik pejinak binatang?" Dengan percaya diri, Ning Xuai membenarkan apa yang dikatakannya. Lanjut Tianzun bergumam di dalam hatinya, "Pantas saja, dia dapat membunuh muridku dengan mudah, aku hanya tidak tahu tingkat kultivasinya, jadi aku akan menguji kemampuannya terlebih dahulu." Tiba-tiba saja Tianzun memusatkan energi spiritual di telapak tangan, kemudian dia melancarkan serangan ke arah Ning Xuai, dengan sigap Ning Xuai pun melancarkan serangannya juga, untuk memblok energi spiritual dari Tianzun. Terlihat bentrokan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dihindari, untuk beberapa saat, saling mendorong kekuatan satu sama lain pun, terjadi begitu sengit. Lalu Ning Xuai memprovokasi Tianzun, "Pak Tua, mengapa kau tidak menggunakan teknik pejinak binatang untuk bertarung?" Terlihat ekspresi panik yang ditunjukkan oleh Tianzun, setelah mengetahui tingkat kultivasi Ning Xuai. Tidak kusangka, dia sudah berada di ranah celestial di usia semuda itu. Dengan penuh perhitungan, maka Tianzun pun mengeluarkan sebotol minuman. "Bocah nakal, karena kau ingin mati, jangan salahkan aku jika bertindak kasar." Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seekor laba-laba raksasa dari dalam botol tersebut. Ning Xuai tampak sangat bersemangat, setelah Tianzun mengeluarkan magical beast-nya. "Bagus, saatnya pertarungan antara pejinak binatang akan segera dimulai." Lanjut Tianzun menyuruh laba-laba petirnya untuk mulai menyerang Ning Xuai. Laba-laba bergerak cepat, dan langsung menghunuskan kaki tajamnya, namun dengan mudah Ning Xuai menghindari serangan itu, dengan bergerak mundur ke belakang. Semua orang tampak harap-harap cemas, itu adalah tetua pejinak bis, apakah dia dapat mengalahkannya? Tianzun meningkatkan kekuatan laba-laba petirnya, sambil melontarkan kata-kata yang merendahkan Ning Xuai. "Kau seperti katak dalam sumur bocah." Lanjut laba-laba itu terus menyerang Ning Xuai tanpa jeda. Di sini Ning Xuai belum bertindak, dia hanya menghindari saja setiap serangan dari laba-laba tersebut. Sambil melompat Ning Xuai mengamati yang dilakukan oleh Tianzun. Dia memperhatikan gerak-gerik tangannya yang memancarkan aura biru, sebagai pusat pengendalian laba-laba petirnya. Kemudian Ning Xuai menyuruh sistemnya, untuk mengaktifkan keterampilan bakat mengajar, dan menyelesaikan keraguan. Dengan respon cepat sistem langsung mengkonfirmasi permintaan Ning Xuai.
Selagi laba-laba petir bersiap melancarkan serangan berikutnya, dengan memusatkan kekuatan di satu titik, Ning Xuai pun langsung menyuruh binatang peliharaannya, Raja Singa Api, lakukan sekarang. Terlihat sorot mata yang tajam ditunjukkan Raja Singa Api, dia mengaum begitu keras, kemudian Raja Singa langsung menyemburkan kobaran api dari mulutnya, yang diarahkan tepat ke laba-laba petir, yang juga bersiap melancarkan serangannya. Bentrokan kekuatan terjadi begitu sengit, kedua belah pihak terlihat begitu seimbang. Ning Xuai bertanya kepada Raja Singa Api, "Bagaimana, apa kau puas?" Raja Singa merespon dengan manja, dia langsung menjilati tubuh Ning Xuai. Tianzun di sisi lain begitu marah, dia melihat keterampilan Ning Xuai, tampaknya begitu familiar baginya. Tianzun pun menggunakan keterampilannya juga, untuk melancarkan serangan tebasan petir. Terlihat kedua kaki tajam laba-laba itu telah diselimuti aura petir. Ning Xuai pun tidak tinggal diam, dia meneriakkan, agar Raja Singa menggunakan raungan api. Lagi-lagi kobaran api langsung menyembur dari mulut Raja Singa, sontak yang dilakukan Ning Xuai membuat Tianzun begitu terkejut. "Tunggu, bukankah ini adalah teknik bertarung pejinak bis sekteku?" Dengan percaya diri Ning Xuai mengatakan, "Tepat sekali, bukan hanya itu, aku juga bahkan sudah memodifikasinya sedikit." Lanjut Ning Xuai menyuruh Raja Singa, untuk segera membunuh serangga berkaki 8 itu. Dengan cepat Raja Singa Api langsung menerjang, mematuhi apa yang diperintahkan Ning Xuai. Dia menerkam laba-laba petir itu dengan brutal, dengan tubuh yang diselimuti aura yang memancarkan tekanan intimidasi. Dengan mudah Raja Singa Api membuat laba-laba petir itu, dibuat tunduk tidak berdaya di bawah kakinya. Tianzun berteriak sangat keras, "Tidak, Magical Beast kesayanganku." Tianzun bertanya-tanya, dari mana bocah sialan ini berasal? Bukan hanya mencuri keterampilan sekteku, bahkan dia sekarang jauh lebih kuat dariku. Keterkejutan Tianzun memicu munculnya panel sistem, "Selamat host, mendapatkan hadiah keterampilan pejinak Raja Bis. Dengan auman bis, akan memanggil monster di sekitar." Ning Xuai tersenyum lebar mendapatkan teknik baru. Raja binatang memanggil monster, menarik. Tianzun sangat murka, dia mensumon 4 magical beast sekaligus, "Bocah sialan, sekarang kau akan mati di tanganku." Ning Xuai menghela nafas dalam-dalam, Pak Tua ini masih belum menyerah juga. Tidak berlama-lama, Ning Xuai langsung menggunakan teknik barunya, Raja Binatang Meraung. Tiba-tiba saja tubuh Singa Api langsung diselimuti aura, dia meraung sangat keras sampai tanah di sekitar bergetar hebat. Tianzun begitu kebingungan, apa yang terjadi? Kenapa para bis ini di luar kendaliku? Terlihat monster yang disumon Tianzun balik menatap tajam dirinya. "Aku merasakan sejumlah besar para magical beast mendekat dengan cepat. Begitu banyak magical beast liar yang berdatangan," lanjut Ning Xuai berkata. "Pak Tua, karena kau telah mengajariku sesuatu, maka aku akan memberimu sedikit hadiah." Dengan Raja Singa Api yang memimpin para magical beast lainnya, Ning Xuai memberi komando kepada Raja Singa Api. "Serang Pak Tua itu, dan cabik-cabik tubuhnya sesuka kalian." Tianzun terus berusaha mencoba menyadarkan para magical beast-nya, "Berhenti kalian, patuhi perintahku." Akhirnya Tianzun berhasil mengambil alih kembali para beast-nya, namun terlihat perbandingan yang sangat berbeda jauh, dia memiliki hanya 4 ekor beast, sedangkan Ning Xuai mengendalikan begitu banyak para beast. Raja Singa Api langsung menerjang dengan para beast lainnya, dan dengan sekejap saja, Tianzun dihajar habis-habisan, sampai dia terkapar di lantai tidak berdaya. Sudah sekarat pun Tianzun masih mencemooh Ning Xuai. "Kau dasar iblis!" Ning Xuai berjalan menghampirinya, "Di kehidupan yang selanjutnya, kau harus menjadi orang baik." Tiba-tiba Ning Xuai menginjak dada Tianzun sangat keras, sampai dia berteriak mengerang kesakitan, terlihat cairan merah menyembur dari mulutnya. Akhirnya Tianzun tewas seketika di hadapan Ning Xuai. Dengan jasad yang membawa oleh-oleh, terlihat telapak kaki Ning Xuai terukir di tubuhnya. Orang-orang Dongxing begitu puas melihat Tianzun dikalahkan oleh Ning Xuai. "Surga punya mata, ini adalah pembalasan karena telah menghancurkan patung patriark kami." Kemudian perempuan itu bertanya, "Kakak senior Ning, apakah Sekte Iblis Surgawi hanya mengutus Anda seorang diri ke sini?" "Ya, para tetua sangat percaya padaku, jadi mereka hanya mengirimku sendirian." Lanjut Ning Xuai bertanya, "Adik junior Lan, apakah ada markas pejinak bis di dekat sini?"
Memang ada, lokasinya ada di lembah 10.000 binatang, di sebelah timur kota Xinhai. Lanjut Junior Lan menyampaikan, sepertinya mereka menemukan sesuatu di sana, dan kemungkinan bahkan di sana lebih ketat dari yang sebelumnya. Ning Xuai sedikit penasaran, menemukan sesuatu. Baiklah, mari kita lihat apa yang mereka temukan. Lanjut Junior Lan berkata, kakak senior Ning, apakah Anda berencana pergi ke sana sendirian? Jika Anda mau, kami bisa mengantar dan membantu Anda. Ning Xuai dengan tatapan serius menegaskan, tidak perlu, kalian hanya akan memperlambat kecepatan membunuhku saja. Sontak Junior Lan langsung terdiam, mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Ning Xuai. Dan dia menyadari sesuatu setelah melihat ekspresi Ning Xuai. Dengan nada sopan dan lembut, Junior Lan berkata, kakak senior Ning, menurutmu apakah aku harus memanggilmu kakak senior Ning? Atau Patriark Ning Tian? Sontak Ning Xuai begitu terkejut, dia langsung berbalik dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu itu? Tentu saja karena Anda memancarkan aura spiritual yang sama. Ning Xuai meminta Junior Lan agar merahasiakan identitasnya, karena dia tidak ingin menarik perhatian orang-orang di sekitar. Junior Lan langsung love, ternyata legenda ini benar adanya, para master yang tak tertandingi, selalu lebih suka berpergian secara rahasia. Singkat cerita, pindah ke lembah 10.000 binatang. Terlihat di sana ada aktivitas orang-orang, yang secara ilegal menangkap para magical beast. Lalu seorang kakek tua menyuruh bawahannya untuk membantai para magical beast, kemudian tuangkan cairan merahnya dan lihat apa yang akan terjadi. Mereka pun mengikuti apa yang diperintahkan orang tersebut, semua magical beast dibantai secara brutal, sehingga cairan merah menyembur dari setiap beast tersebut. Kemudian mengalir di satu wadah, yang dipersiapkan mereka untuk suatu eksperimen. Pak tua tersebut tampak kebingungan, kenapa tidak ada reaksi apapun, apa mungkin cairan merahnya kurang? Kita tunggu sebentar, jika tidak berhasil, aku akan mengorbankan para magical beast yang dibangkitkan murid-muridku. Tidak berselang lama, tiba-tiba area sekitar berguncang hebat, sontak mereka tampak terkejut. Apa yang terjadi? Kemudian seorang bawahan melaporkan, bahwa ada seseorang tidak dikenal, telah menyerang formasi pertahanan. Kedua tetua itu saling memandang satu sama lain, terlihat mereka tampak cemas. Ternyata Ning Xuai telah melancarkan serangan, dengan menyuruh Raja Singa untuk menyemburkan kobaran apinya, ke formasi pertahanan mereka. Mereka pun dengan serempak menghampiri Ning Xuai, ini adalah markas sekte pejinak magical beast, siapa kau? Dengan tatapan tajam Ning Xuai mengatakan, aku adalah orang yang akan meratakan kalian semua. Sombong sekali. Salah satu tetua nampak ingin bertindak, namun dihentikan oleh tetua lainnya. Tunggu, dia menunggangi beast tingkat 6, setara dengan kultivator manusia tingkat celestial. Tetua Buyao jangan khawatir, dia hanya seorang diri, aku Bilian sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkannya. Para murid dengarkan perintahku, hancurkan orang ini dan magical beast-nya. Dengan serempak para bawahan Bilian bersiap, untuk melancarkan serangan kepada Ning Xuai. Tidak sedikit pun Ning Xuai gentar, dia mulai mengeluarkan gukin saktinya, untuk melawan mereka dengan keterampilan dao musik. Buyao, Bilian, kalian benar-benar pintar membuat nama. Ning Xuai langsung memetik gukin saktinya, terlihat gelombang suara mulai menerpa para beast mereka. Bilian tersenyum melihat apa yang dilakukan Ning Xuai. Kau benar-benar meremehkanku, kau ingin mengendalikan mereka dari pejinak magical beast. Jangan konyol bocah. Ternyata Ning Xuai berhasil membuat beast mereka menyerang tuanya sendiri, sehingga para bawahan terbantai oleh masing-masing beast-nya sendiri. Sontak hal itu membuat tetua Buyao begitu ketar-ketir. Sial, itu adalah senjata ajaib, pantas saja begitu kuat. Sambil tersenyum lebar Bilian pun mulai bertindak, dia melemparkan gulungan artefak, yang memancarkan sinar terang berwarna ungu pekat. Dengan nada yang meremehkan, Bilian meminta agar Ning Xuai menyerahkan senjata ajaibnya, dengan begitu dia akan membiarkan tubuh Ning Xuai akan tetap utuh. Dan para magical beast yang dikendalikan Ning Xuai, kini telah kembali ke pihak Bilian. Ning Xuai melompat, kemudian menyuruh Raja Singa Api untuk menangani para magical beast tersebut. Lanjut Ning Xuai menerjang ke arah Bilian, dengan sorot mata yang menatap tajam. Pengecut, apa kau pikir aku sama sepertimu, yang hanya bisa sembunyi di belakang magical beast? Sontak Bilian dan tetua Buyao begitu panik, setelah melihat teknik yang digunakan Ning Xuai.
Itu adalah tinju iblis surgawi, apa kau berasal dari sekte iblis surgawi? Tidak banyak tingkah, Ning Xuai langsung melesatkan pukulan ke arah mereka, terlihat dalam sekali gerakan, begitu banyak kepalan tangan, yang memukul begitu kuat, dengan setiap pukulan menimbulkan daya hancur yang menakutkan. Bilian dan Bu Yao langsung terhempas jauh ke belakang, masing-masing dari mulutnya memuntahkan seteguk cairan merah. Wajah mereka sampai babak belur dihajar oleh Ning Xuai. Sial, bocah ini sungguh kuat, tetua Bu Yao, bagaimana kalau kita lari dulu, kemudian mencari tetua pengendali iblis, dia pasti akan mencabik-cabik anak ini. Mereka pun bergegas hendak melarikan diri, dan Ning Xuai langsung menggunakan teknik pengendalian kehampaan. Mereka mengetahui skill yang digunakan Ning Xuai, sontak mereka menunjukkan ekspresi yang begitu ketakutan. Sial, ternyata dia adalah patriark sekte iblis surgawi. Tiba-tiba Ning Xuai sudah berada di hadapannya, menghadang pergerakan mereka. Kalian berdua mau lari kemana? Lanjut Ning Xuai menunjukkan wajah aslinya, betapa terkejutnya, setelah mereka melihat wujud Ning Tian telah berdiri tepat di hadapannya. Lalu panel sistem muncul memberitahukan, selamat tuan rumah, Anda telah mengejutkan para beban keluarga ini, hadiah yang didapatkan adalah teknik pedang tebasan instan, berada di tingkatan bumi menengah. Dengan tubuh yang diselimuti aura, yang memancarkan tekanan intimidasi begitu kuat, Ning Tian menatap tajam mereka berdua. Kemudian dia langsung menggunakan teknik barunya, terlihat tubuh Bilian sampai terpotong menjadi dua bagian. Begitupun nasib yang sama juga, telah dialami oleh Bu Yao. Ning Tian mengusap Raja Singa Api sampai dia melet-melet. Kerja bagus teman. Lanjut Ning Tian mendekat ke tempat di mana cairan merah dikumpulkan di satu wadah. Apakah mereka terlibat suatu ritual pemujaan? Dengan menggunakan cairan merah para Magical Beast, untuk mengaktifkan suatu formasi, sepertinya ini masih kurang. Ning Tian langsung menghampiri Raja Singa Api, yang membuatnya tampak kebingungan, karena dia meminta bantuannya. Kemudian Ning Tian menggores sedikit pergelangan kaki depan Singa Api, sampai cairan mengucur deras, kemudian Singa Api tambahkan cairan merahnya ke arah wadah di hadapannya. Tidak berselang lama, tiba-tiba area sekitar langsung berguncang kuat, kemudian muncul sebuah kerongkong Magical Beast dari dalam cairan merah tersebut. Ning Tian tersenyum lebar, setelah melihat tulang Magical Beast di hadapannya, meski dia sedikit kebingungan, apa ini? Kemudian, tiba-tiba Ning Tian dan Raja Singa Api diteleportasi secara paksa, entah kemana mereka dilemparkan. Ning Tian dan Singa Api telah memasuki dimensi yang tidak mereka ketahui, dunia apa ini? Mungkinkah ini bagian dalam tulang misterius itu? Ayo kita masuk lebih dalam lagi. Ning Tian dan Singa Api terus berjalan menyusuri tempat tersebut, dia memperhatikan setiap sudut, namun nampak tidak ada yang aneh. Setelah cukup jauh menjelajah area itu, terlihat di hadapannya ada sebuah kerongkong raksasa. Ning Tian berspekulasi, bahwa Magical Beast di dunia ini tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba saja Singa Api memberitahukan sesuatu kepada Ning Tian, bahwa dia merasakan ada aura spiritual yang begitu familiar, sehingga aura di dalam tubuhnya pun ikut bereaksi. Mungkinkah tengkorak ini adalah leluhurmu? Dan benar saja, tidak berselang lama tiba-tiba muncul wujud spiritual dari leluhur Singa Api. Akhirnya, penantian yang kutunggu selama ini tidak sia-sia, keturunan klanku muncul juga. Kehadiran leluhur Singa Api, sampai membuat tekanan yang begitu menakutkan, terlihat dengan raungannya saja, angin langsung berhembus kencang. Leluhur Singa Api begitu terkejut, melihat Ning Tian yang tidak terpengaruh oleh tekanan yang dia pancarkan. Manusia, ternyata kau bisa mengabaikan tekananku. Dengan ekspresi santai Ning Tian bertanya, apakah tekanan yang kau pancarkan lebih kuat dari Kaisar Agung? Aku adalah raja dari seluruh Singa Api, kekuatanku sebanding dengan Kaisar Agung bintang 3, tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung tahap puncak. Kalau begitu, bukankah kau terlihat lemah? Aku sering menghadapi Kaisar Agung tahap puncak setiap hari, bagaimana mungkin aku harus takut dengan tekananmu? Lanjut Ning Tian berkata, baiklah, berhenti omong kosong, sekarang apa yang sedang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk menemukan penerus yang paling cocok untuk warisanku. Kemudian leluhur Singa Api bertanya kepada peliharaan Ning Tian, hei keturunanku, siapa namamu? Karena peliharaan Ning Tian tidak bisa bahasa manusia, dia hanya bisa meraung saja.
Maka Ningtian yang menjawab pertanyaan leluhur singa api. Namanya adalah Sabi. Apa kau yang memberi dia nama itu, dan kau adalah masternya? Kenapa? Apa ada masalah dengan namanya? Dia memiliki energi yang kuat, jadi ku beri nama Sabi. Tidak, klan singa apiku sudah pasti memiliki energi yang besar, untuk mengintimidasi lawan. Kau memang master yang hebat, selama dia lulus dari ujianku, maka kau akan mampu membangkitkan garis keturunannya. Ujian, bukankah kau berencana memberikan warisan Raja Singa ini secara langsung? Tentu saja, tapi, jika Sabi tidak memenuhi persyaratan, bukankah itu akan sia-sia, jika warisan Raja Singa Api diberikan kepadanya? Mendengar apa yang dikatakan Raja Singa Api, Ningtian tampak malas, maka dia pun mengajak Sabi untuk pergi saja. Lanjut leluhur Singa Api menjelaskan, jika saja mendapatkan warisannya, itu akan memungkinkannya melahap seluruh alam spiritual dalam sekali teguk. Bahkan jika hanya membangkitkan 30 atau 40% saja, dia bisa menjadi Raja Magical Beast yang tak tertandingi. Terlihat leluhur Singa Api tampak marah kepada Ningtian. Sekalipun kau adalah masternya, aku tidak akan membiarkanmu untuk menyesatkan keturunanku. Tiba-tiba Ningtian menoleh ke arahnya, dengan tatapan tajam, sambil menunjukkan guntur kesengsaraan. Sisa jiwa belaka kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, kenapa aku harus buang-buang waktu denganmu? Melihat wujud naga guntur kesengsaraan mengelilinginya, membuat roh leluhur ketar-ketir. Tunggu, bagaimana kau memiliki guntur seperti ini? Naga guntur langsung menghujam leluhur Singa Api, sampai dia meraung kesakitan. Panel sistem pun muncul memberitahukan, Anda telah mengejutkan leluhur Singa Api. Hadiah yang diterima adalah, penguasaan ruang kehampaan meningkat menjadi ratusan meter. Melihat leluhur Singa Api yang begitu ketakutan, maka Ningtian meminta langsung warisannya, tanpa mau melewati ujian terlebih dahulu. Dengan tergagap Raja Singa Api berkata, tentu saja, dengan master yang begitu kuat, masa depan klanku tidak diragukan lagi. Kemudian leluhur Singa Api langsung mentransfer warisannya ke Sabi, terlihat dari keningnya memancarkan cahaya, yang membuat Sabi diselimuti aura warisan leluhur klannya. Selagi warisannya dan Sabi sedang dalam penyesuaian, leluhur Singa Api juga memberikan sebuah teknik pejinak kepada Ningtian, yang merupakan peninggalan masternya dahulu. Terlihat sebuah token dilemparkan ke arah Ningtian, sampai membuat lantai di sana hancur. Ningtian sedikit melompat untuk menghindari token tersebut, yang menancap tepat di hadapannya. Lanjut Ningtian mulai mempelajari teknik tersebut, yang merupakan keterampilan pejinak binatang tahap awal. Leluhur Singa Api menyaksikan sendiri, aura yang mulai merambas memasuki tubuh Ningtian. Tanpa diduga, bahkan token peninggalan dari masterku pun langsung mengakuinya. Kemudian panel sistem menunjukkan kemajuan Ningtian, yang sudah berhasil mempelajari teknik Distaming tahap kesempurnaan. Dan aura yang keluar dari token tersebut semakin besar dan berlimpah, sampai Ningtian terangkat melayang ke udara. Dengan ekspresi yang tampak senang, Ningtian bergumam di dalam hatinya. Peningkatan ini, akan memungkinkanku dapat mengendalikan ratusan bis sekaligus. Perjalanan ini sungguh luar biasa. Tidak lama kemudian, Sabi pun sudah sepenuhnya menguasai warisan dari leluhur klannya, terlihat penampilannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Leluhur Singa Api mengatakan, ketika rambut dan tulang Sabi berubah menjadi merah, dia akan benar-benar bangkit, dan akan menjadi raja binatang yang paling ditakuti. Setelah leluhur Singa Api mewariskan kekuatan dari garis klannya, sedikit demi sedikit wujudnya mulai menghilang. Dan di detik-detik terakhir sebelum dia benar-benar lenyap, terlihat sebuah tulang yang dititipkan kepada Ningtian, merupakan peninggalan terakhirnya, untuk diberikan kepada Sabi. Ningtian meminta sistem untuk mengaktifkan kemampuan supernatural, sehingga tulang itu menjadi sebuah liontin kalung, yang kemudian Ningtian pasangkan di leher Sabi. Terlihat aura mulai merambas dari kalung tersebut, dan langsung memasuki tubuh Sabi. Lalu Ningtian dan Sabi diselimuti sebuah barrier transparan, yang membawanya melayang ke udara, dan secara otomatis mereka dikembalikan ke alam Tianling. Ningtian berspekulasi, menurut rencana tetua tertinggi dan bawahannya, seharusnya sekarang sudah saatnya, untuk melawan para sekte pejinak binatang itu. Dengan penuh semangat, Ningtian mengajak Singa Apinya, untuk segera ikut pertempuran tersebut. Ayo kita pergi Sabi, bantai mereka semua sampai ke akar-akarnya. OTW menuju pertempuran melawan sekte pejinak binatang.